menjadi guru ya. Karena menjadi guru sekarang dibilang gampang, tidak dibilang susah, tidak juga. Karena banyaknya aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, salah satunya adalah program ini, guru penggerak ini adalah program di mana mengajarkan kepada guru-guru untuk selalu aktif dan punya kreatif di saat mengajar. Jadi mungkin dulu kan kita dengar bahwa banyaknya program guru itu hanya datang mengajar, sudah kasih tugas, selesai pulang. Nah, sekarang ini diharapkan guru semua mempunyai inovasi dan kreatif pada saat mengajar. Salah satunya di dalam pembelajaran guru penggerak kita ada namanya budaya positif. Ya, ini kita sharing ya. Jadi santai saja. Kalau memang ada yang ditanyakan kita langsung tanyakan, kita berbagi. Oke. Yang pertama budaya positif ya. Oke, tujuan sesi berbagi modul 1.4 budaya positif, berbagi konsep budaya positif, berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Saya lanjut, budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori, motivasi hukum dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi ini yang kita bahas bersama-sama sebentar ya. Jadi kalau kita ada mau tanyakan, silahkan bertanya, kita bahas sama-sama. Oke, ini ada 6 poin yang kita mau bahas sebentar. Oke, kita lanjut. Saya dulu buka dengan bentuk permainan games ya. Tapi kita sama ya. Kita berpasangan. Dua-dua. Ya. Jadi dua-dua. Nah, dua. Jadi sebelum ini kita akan baca peranan ayah itu mengepalkan salah satu tangan, kemudian membayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya dan menjaga benda tersebut. Oke, yang kedua, peranan B mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Si B boleh menunjuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari si A uang agar si A bersedia membuka kepalan tangannya. Oke, kita bisa mulai dulu ya? Bisa. Kita mulai dulu. Jadi silahkan siapa yang mau jadi si A, siapa yang mau jadi si B. Jadi untuk si A, silahkan membayangkan ada sebuah benda di tangannya, ada sesuatu di tangan yang kita harus jaga. Ya, yang kita harus jaga apapun yang akan diberikan atau dilakukan oleh si B, kita harus jaga ini benda dalam tangan, jangan sampai diberikan. Manfaatnya apa nanti setelah kita lakukan games ini? Oke? Silahkan. Siapa si A, siapa si B? Kita berkomunikasi dulu. Oke. Kalau mungkin bersit saja. Yang kalah yang mana A, yang kalah si B. Oke. Atau langsung saja kita tentukan 3, 2, 1, siapa si A? Silakan. Oke, berarti si B tidak angkat tangannya. Kita mulai sekarang. Kita kasih waktu 30 menit untuk merayu temannya. 3, 2, 1, mulai. Satu saja. Ya. Iya, lanjut. Si A dirayu ya, si A dirayu.
Oke, ada yang mungkin bisa menceritakan salah satu dari yang berteman merayu dan dirayu? Oke, jadi sebenarnya ini tujuannya adalah ketika nanti kita di sekolah pasti akan banyak sebuah masalah yang kita hadapi. Ketika contoh salah satunya ada orang tua datang marah-marah sama kita, ada orang tua mau bikin A, B, C, D dan sebagainya, sehingga padahal kita ada sesuatu di diri kita yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita langsung lepaskan itu. Itu tujuannya. Ya. Kan kita tahu seorang SD kan sedikit-sedikit orang tuanya datang marah-marah. Padahal ini masalah besar loh di tangan kita. Makanya saya bilang tadi, mungkin diintimidasi, mungkin dimarahi, harus siap. Kenapa? Karena ada sebuah sesuatu yang sangat penting di tangan kita ketika kita menjadi guru. Oke? Jadi tidak selamanya bahwa apa yang kita kalau di sekolah kita sampaikan juga atau tidak. Kita pegang baik-baik itu. Oke, itu tujuannya sebenarnya. Memang sih sebenarnya kalau kita lihat itu lucu ya, lucu. Tapi pada saatnya ketika kita kembali kepada sekolah, itu pasti akan terjadi. Ya, salah satunya kita tidak inginkan adalah panjang umur ketika nanti kita menjadi guru, menjadi kepala sekolah. Ketika nanti ada dana yang harus disampaikan, kita diintimidasi dan sebagainya, data yang tidak menyampaikan kepada orang, maka habislah kita. Seperti itu ya. Jadi sederhana tapi ada makna yang besar di dalamnya. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya sudah kita menceritakan hasilnya. Sekarang kita lanjut kepada poin berikutnya. Psikiater dan pendidik Dr. William dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choi Theory meluruskan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, saya lanjut. Terkadang kita jadi guru, ya biasanya kan saya mau ini dulu ya. Kalau menjadi guru itu kita bisa tidak mengontrol diri kita, kan? Jadi guru itu dibilang susah, ternyata tidak. Yang pernah saya sampaikan di kelasnya ini ya, teman kita setelah jadi guru tidak dibilang susah tidak, dibilang tidak susah. Ya serba salah kan? Nah sebentar kita akan lanjut lagi pada pembahasan berikutnya. Pasti kita akan yang mengatakan begini pada ini seperti itu. Jadi kita awal dari sini, guru mampu tidak mengontrol muridnya. Ini ya, apalagi satu kelas 30 orang. Jadi akan muncul bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, terus bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebentar kita bahas lagi satu-satu ini. Nah, mari kita lanjut. Mari berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Oke, kalau kemarin mungkin temannya sudah ke sekolah alam boswa, di situ kontrol itu sangat terjaga ya, karena di sana itu mengontrol diri guru sangat dibutuhkan. Kalau ketika nanti mengajar di sekolah alam boswa. Nah, yang pertama stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Oke, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan kita mungkin tahu ya semua bahwa sekarang itu pembelajaran berbentuk profil Pancasila. Semua sekarang pembelajaran ujungnya pada profil Pancasila. Kalau kemarin itu pada pendidikan karakter, sekarang kepada profil Pancasila. Ada 6: kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oke, ini sekarang menjadi simbol pembelajaran di dunia pendidikan. Dimanapun itu pasti akan ada namanya profil Pancasila. Next, budaya positif. Sekarang kita mencoba masuk dulu kepada budaya positif ya. Nah, standar pendidikan nasional menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama. Terkadang kan kita di sini, mohon maaf ya, kadang kalau kita sepakati A, pasti akan ada sebentar itu muncul kesepakatan B. Dan itu biasa terjadi lumrah. Tinggal kita bagaimana menempatkan pemikiran positif kita pada saat berada di lingkungan pekerjaan. Nah, berikutnya, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, sekarang saya bertanya sama teman-teman, ketika ada sebuah siswa yang melakukan kesalahan, hal apa yang dalam pikirannya yang pertama? Negatif atau positif? Negatif kan? Nah, jadi dalam dunia pendidikan sekarang, ketika siswa melakukan hal yang negatif, gurunya harus sekarang yang berpikir positif. Jadi sekarang itu kita diajarkan bagaimana guru sekarang berpikir positif. Jadi kalau siswa tak berbuat salah, tidak menjudgment lagi sekarang, kamu memang salah. Tidak, tapi berpikir bagaimana cara kenapa dia bisa berbuat salah. Seperti itu. Jadi sekarang ditanamkan di dalam pemikiran guru kalau panjang umur mengajar. Jadi yang banyak dalam diri kita sekarang bagaimana caranya pikiran positif masuk terus di pikiran kita. Tidak ada yang mengatakan kamu memang nakal, kamu yang bodoh. Itu dihilangkan sekarang, pelan-pelan dihilangkan. Yang sampai nanti karena masih semangat dari kampus langsung dibilang kamu yang bodoh. Hati. Jadi sekarang dibudayakan adalah pikiran positif. Oke, yang berikutnya disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi sekarang kita mengajarkan kepada juga siswa lebih banyak kepada hal-hal yang positif. Jadi tidak ada lagi kemudian mungkin akan teman-teman ketika terjun ke lapangan, kamu memang begini, kamu memang begitu. Itu akan hilang dari pemikiran kita ketika kita nanti menjadi guru. Jadi menjadi guru itu saya bilang tadi awal, mudah tapi susah, susah tapi mudah. Oke, kalau kita dapatkan ya, karena sekarang kan kita lihat perkembangannya bagaimana. Oke, disiplin menurut Kiai Hajar Dewantara. Tidak tahu siapa Kiai Hajar Dewantara? Siapa? Ayo, Kiai Hajar Dewantara siapa? Iya, bicara Ki. Nggak ada masalah. Jadi kita takut salah karena pernah saya katakan bahwa kalau kita baru belajar, yang kita takut salah. Kenapa? Karena ketika di sini saya tidak berani berbicara, yakin dan percaya ketika kita keluar, kita akan merasa orang jadi kurang. Saya pribadi, saya mengakui waktu saya mengikuti pembelajaran ini, saya mengatakan saya kekurangannya tidak bisa berkomunikasi di depan umum. Walaupun di sini Kak berkomunikasi, tapi saya masih kurang. Setelah saya mendapatkan teman-teman itu di guru penggerak orang-orang hebat, saya katakan, aduh, kenapa dari dulu saya belajar. Jadi ketika ada kita tahu, sampaikan saja. Tidak mungkin kita akan mendapatkan masalah ketika kita menyampaikan itu yang kita tahu.
Oke? Karena kita sama-sama belajar, jangan sampai nanti ditanya sama siswa tak atau murid tak, Pak, siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bagaimana ini? Ayo kita bilang. Tunggu dulu, lihat dulu. Tidak kan? Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak dari tokoh pendidikan. Ya, jadi bapak dari tokoh pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat pertama adalah harus disiplin dan kuat. Disiplin yang dimaksud diri yang memiliki motivasi internal. Nah, pertanyaannya, sebelum kita menciptakan siswa yang disiplin, perlukah gurunya disiplin? Ya, perlu. Disiplin yang paling utama apa ketika seorang guru? Ayo. Disiplin utama seorang guru adalah datang tepat Waktu. dan itu yang paling sulit. Ya, hal yang paling sulit itu adalah datang tepat waktu ke sekolah, karena ketika kita masuk pagi beratnya bukan main. Ya, kalau masuk sore aman, tapi kalau masuk pagi bukan main beratnya. Oke? Jadi yang paling utama itu adalah kita seorang guru adalah disiplin waktu. Oke. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ada di sini teorinya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasi internal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain atau motivasi eksternal. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi internal, tujuan, disiplin positif. Jadi perlu juga teman-teman ketahui bahwa disiplin itu ada 3 macam ya. Ada karena mau dilihat, apalagi kalau ada yang dekat-dekat, rapilah, cepat datanglah, atau mau dipuji sama pimpinan. Ada juga ya, itu rajin itu, intinya naiklah namanya, pamornya. Tapi kalau tidak ada pimpinan, berubahlah dirinya. Ada ya seperti itu. Jadi yang ketiga, disiplin karena memang dirinya sendiri. Karena kalau makin menjadi guru yang terbaik itu kita mulai dari diri kita sendiri. Tapi untuk menjadi guru yang terbaik itu butuh perjuangan dan ekstra kerja keras. Karena tidak selamanya apa yang kita lakukan orang mengatakan itu benar. Jadi kembali sama diri kita masing-masing. Oke, lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Nah, saya lanjut. Ini saya katakan tadi ya, ada beberapa yang perlu kita pahami, yakni 1, hukum oleh pelanggaran, 2, konsep hukum, konstitusi dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, penerapan keyakinan kelas, 5, teori kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sekarang saya mau tanya dulu teman-teman sebagai seorang guru, karena kita akan bahas sekarang masalah hukum. Ya, karena di sekolah itu terkadang kita, kalau seumpamanya teman-teman jadi guru ya, kalau siswanya terlambat datang ke sekolah, terus kita hukum dia membersihkan toilet, benar tidak? Tidak. Tidak sesuai. Alasannya? Iya kan, sekarang kan seperti itu ya. Terlambat, bersihkan ini. Terlambat, bersihkan itu. Bahkan saya waktu pembelajaran saya akui, saya kalau ada terlambat siswa saya suruh bersihkan toilet. Dan dikatakan itu salah Pak, karena tidak sejalan dengan apa yang kita berikan. Hukum kesalahannya, dia terlambat dan kok bersihkan toilet. Hubungannya di mana? Nilai apa yang ditanamkan di sana? Kan seperti itu biasanya kita lakukan ya.
Jadi yang diajarkan adalah bagaimana memberikan konsekuensi. Jadi di sekolah saya sekarang itu ketika siswa terlambat itu tidak ada pembersihan dari sosial, tapi kita mencarikan konsekuensi yang sesuai dengan terlambatnya. Makanya kita ajar sekarang siswa saya itu kalau dia terlambat itu ada pengurangan poin. Jadi 15 menit terlambat pengurangan 1 poin, 30 menit terlambat pengurangan 5 poin. Jadi secara tidak langsung tidak ada hukuman yang diberikan kepada siswa, namun konsekuensi. Jadi sekarang kita harus nanti teman-teman membedakan antara konsekuensi dengan hukuman, karena hukuman sekarang sudah mulai dihilangkan di pembelajaran dan sekolah-sekolah. Jangan sampai nanti masuk ke sekolah kita mengingat anak saya terlambat, saya kasih hukuman, atau tidak mengerjakan tugas, saya kasih hukuman. Itu sekarang sudah mulai dihilangkan seperti itu. Oke, saya tinggalkan kita masuk ya. Sekarang hukuman oleh penghargaan. Pengaruh angka pendek dan pengaruh angka panjang. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum, penghargaan merusak hubungan, penghargaan tidak efektif. Oke. Saya lanjut. Bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang satu, dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada murid bergantian, pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Oke, saya lanjut. Nah, yang saya katakan tadi ini ya, hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Ini kan targetnya kita kalau menghukum ya. Kenapa tidak kerja tugas naik ke atas, dipukul tak? Itu kan berlakunya kita dulu. Nah, sekarang itu harus dirubah. Jadi kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kita tidak mengerjakan tugas? Itu harus sekarang ditanya sampai seakar-akarnya. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Ini Pak lupa. Kenapa bisa lupa? Itu sekarang menjadi pembelajaran buat guru-guru. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Karena lupa. Lupa karena apa? Kenapa semalam? Jadi sekarang itu jadi guru, kayak ibaratnya kita akan mempelajari A sampai Z siswa kita. Kenapa kita tidak kerja tugas? Karena lupa. Kenapa lupa? Karena semalam kerja ini Pak. Jadi apa yang dilakukan sebaiknya nak? Nah, ada akan muncul pertanyaan apa yang akan dilakukan sebaiknya. Tidak ada yang mengatakan, iya, kalau besok kamu tidak kerjakan saya akan pukul. Hilang lagi tuh, hilang sekarang bahasanya. Di dalam pembelajaran sekarang bagaimana caranya guru banyak memikirkan hal-hal yang positif dalam dirinya dalam bertanya kepada siswa. Ingat ada 32 siswa yang akan kita tanya. Maka ciptakanlah ide-ide yang kreatif dalam pikiran tak. Berikutnya konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Restitusi, pernah dengar restitusi? Ini kan konsekuensi dan hukuman biasa didengarkan. Restitusi itu adalah menggali sebuah masalah, secara bertiga ceritanya. Ada siswa, ada teman lain, dan kita sendiri sebagai guru mengajak berdiskusi ini siswa. Kenapa dia melakukan hal yang negatif? Jadi ini sih yang orang guru satu ini, dia tidak bertanya, tapi dia bagaimana caranya akan menangkap semua pembahasan dari yang kita lakukan secara berdua. Jadi ceritanya dia sebagai saksi, seperti itu. Dan ketika nanti ada apa-apa, dia bisa menjelaskan kepada orang tua, kepala sekolah terkait hasil diskusi kita dengan guru, dari siswa dengan guru. Itu namanya restitusi. Saya lanjut. Nah, ini yang biasa kita lakukan ketika identitas gagal dan identitas sukses.
hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kita lakukan, kita lihat ketika kita menghukum siswa, mohon maaf, biasa tak, problem lagi. Nah, sekarang itu dihilangkan. Jadi harus memberikan konsekuensi sesuai harus yang terjadi. Saya tinggalkan ini, lewat ya. Nah, sekarang ini kecil. Kelihatan tadi di belakang. Bagaimana selesai? Begini. Ada kita lihat nih. Saya mau tanya, ini hukuman atau konsekuensi? Kalau kita lihat di tulisannya, nggak bisa lebih jelas kalau saya tulis. Oke, saya mulai dari pertama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasa kan kita lihat ya, suruh menulis, suruh ini, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti kalau terlambat, diterus menulis, angkat sampah dan sebagainya, hukuman ya. Oke. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yakin? Lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Oke, lanjut. Sebentar kita ininya jawabannya ya. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yakin? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, hukuman atau konsekuensi? Karena tidak pakai masker, berarti masih COVID. Oke. Hah? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Hah? Tidak tahu. Oke. Jadi memang pertanyaannya mau menjawab tapi membuat kita berpikir panjang. Oke. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol sama teman, Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Melanggar aturan. Nih? Konsekuensi. Oke. Yakin ini karena melanggar aturan. Iya. Kalau berbicara peraturan berarti dia masuk kategori hukum karena melanggar aturan. Hukuman karena dia melanggar aturan, termasuk kayak sama halnya dengan dia terlambat. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Yakin? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang ke sekolah dan tertinggal pelajaran. Terlambat ini. Ya karena terlambat ki. Terlambat ini terlambat ki. Lanjut bicara nih. Karena
Ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawab gugur. Terima kasih. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai temannya saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman: duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai temannya saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Yakin? Hukuman. Terlambat ini? Konsekuensi Pak. Iya. Dan lama sekali. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Hah? Hukuman. Yakin? Konsekuensi dalam hukuman. 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 Oke, kita lihat ya. Jadi yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Bahkan sekarang di pembelajaran yang kami dapatkan itu ketika ada siswa yang merobek buku temannya, itu bukan hanya yang diminta adalah meminta maaf sama temannya, tapi berusaha bagaimana siswa itu bertanggung jawab apakah dia menggantinya dengan baru. Itu konsekuensinya, dan bukan hukuman ya. Bukan hukuman karena dia harus menggantinya sebagai bentuk konsekuensinya karena dia merusak barang temannya. Itu sekarang yang diajarkan kepada siswa di pembelajaran yang kami dapatkan. Oke, lanjut. Penerapan keyakinan kelas. Nah, ini kan nanti akan menjadi guru kelas SD ya. Nah, pastikan dalam itu akan ada kita penerapan keyakinan kelas. Biasa yang kita sebut adalah aturan-aturan kelas. Aturan-aturan kelas kan yang pertama tidak boleh terlambat, harus memakai sepatu, itu aturan kelas. Jadi pada dasarnya teman-teman, aturan umum dengan aturan kelas itu berbeda ya. Aturan kelas kita yang membuatnya sendiri. Apa aturannya kita? Setelah keluar dari kelas, itu aturan kelas tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah aturan umum. Sama halnya saya ketika saya mengajar, aturan sekolah ada, aturan kelas saya ada. Aturan kelasnya apa itu? Wajib menggunakan seragam olahraga. Yang tidak menggunakan silakan di pinggir duduk, dan yang kurang ibaratnya yang bajunya saja, ternyata tidak ada, itu ada aturan saya. Aturannya apa? Ketika dia tidak lengkap seragamnya, dia mendapatkan minus. Tapi ketika dia lengkap seragamnya, dia akan mendapatkan plus. Setelah selesai pembelajaran, aturan kelas tidak berlaku, kembali kepada aturan umum. Inilah yang biasa kita sekarang diberikan kepada guru-guru, itu adalah penerapan keyakinan kelas. Biasa dibumikan sekarang. Oke, kita lanjut. Jadi guru sekarang itu teman-teman pintar-pintar menciptakan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu kayak semacam pertanyaan yang bisa siswa sederhana tapi membuat siswa tertarik untuk menjawab. Contohnya biasa yang kita sebut, kenapa cicak 3 kakinya? Pasti akan muncul menjawab, tidak Pak, 4 kakinya itu. Jadi ada pertanyaan yang kayak menarik siswa untuk fokus menjawab. Jadi kenapa itu kuda 4 kakinya? Pasti kan tidak 4 ini memang Pak, kenapa? Jadi ada sebuah pertanyaan yang membuat siswa akan tertarik, itu pertanyaan pemantik. Seperti jadi guru nanti pintar-pintar menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi membuat siswa tertarik. Oke? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebenarnya hampir sama, cuma bahasanya yang dirubah. Ya. Oke.
saya tinggal saja dulu ini ya, tinggalin karena kita sudah pasti tahu, dan saya pindah kepada yang ini yang sebenarnya menjadi problem atau hal yang harus kita pahami betul-betul menjadi seorang guru ke depannya. 5 kebutuhan dasar manusia, dan sebenarnya ini yang sangat perlu, dan ketika saya mempelajari ini saya fokus sekali. Kenapa? Karena ternyata apa yang dilakukan kepada siswa ternyata inilah penyebabnya. Ada 5 kebutuhan manusia yang harus kita penuhi. Mungkin salah satunya kita akan ke depannya tahu juga. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love in the belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ada selain ini? Pasti kita butuh kasih sayang, butuh namanya bertahan hidup, butuh namanya kebebasan, butuh namanya fun atau kesenangan, dan butuh penguasaan atau power. Dari kelimanya mungkin ada yang bisa ada yang merasa bahwa Pak masih ada, boleh kita tambahkan sama-sama. Tapi pada dasarnya adalah kita pasti butuh yang namanya bertahan hidup. Tapi pertanyaannya kita pasti butuh makan, ya. Kalau tidak makan ki pasti tidak mungkin bertahan hidup ki. Terus butuh ki kasih sayang atau diterima sama orang. Sehebat-hebatnya manusia tidak bisa hidup mandiri. Pasti membutuhkan orang. Kalau tidak teman satu orang untuk bagaimana caranya berkomunikasi. Terus yang ketiga, kebebasan. Kebebasan dalam artian mengambil keputusan pribadi. Ya, jangan sampai dibilang A, B, C, D baru kita mengatakan tidak, itu D. Akhirnya kita ngikut saja terus. Oke. Terus kesenangan, yakinlah manusia pasti butuh senang, tergantung dari bagaimana orangnya menyikapi kesenangan itu. Yang keempat adalah power, penguasaan. Nah, kita bahas satu-satu. Kebutuhan hidup. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama, survival. Teman-teman mungkin biasa dilihat ada siswa datang mengambil punyanya temannya makanannya, ya, datang mengambil punyanya temannya dan padahal dia juga sudah membawa makanan. Saya ulang, ada seorang siswa si A mengambil makanannya si B, padahal si A sudah membawa makanan, dan itu dilakukan setiap hari. Ya, pertanyaannya, kalau Bapak posisi begitu, teman-teman, apakah Bapak akan marah atau menanyakan kepada siswa, kenapa kamu mengambil makanan itu? Kenapa? Alasannya? Nah, bawa makanan, betul. Dan itu kami juga kemarin ditanya seperti itu. Karena bawa makanan, belum tentu. Karena jangan sampai ada kebutuhan hidupnya yang kurang. Apakah mungkin dari segi makanannya yang dia melihat bahwa makanannya itu enak, padahal juga makanannya enak, Ji. Kan kebutuhan manusia kan seperti itu. Lihat punyanya orang yang bagusnya, kalau punya juga bagus, Ji. Karena merasa kebutuhan tak juga mau, akhirnya kita ambil juga punyanya orang. Itu yang sering terjadi di sekolah-sekolah sekarang atau siswa-siswa, banyak yang mengambil punyanya orang karena merasa punyanya orang bagus, enak, kita ambil, padahal punyata bisa jadi lebih bagus. Ini yang menjadi kita harus perhatikan ya, seorang guru ya. Jangan sampai besok lusa kita mengajar ada siswa sering mengambil barangnya orang, langsung kita katakan, "Ih, kamu nakal." Belum. Lihat dulu kebutuhannya apa. Karena kami juga pada saat kami dikasih ilmu, kami juga bilang begitu. Pada saat kami berikan materi, saya juga bilang begitu, bahwa nakal kita ambil ini orang, tidak. Lihat dulu kebutuhannya apa. Jangan sampai kebutuhan di rumah tidak terpenuhi,
Akhirnya dia mengambil ini orang untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Jadi harus dilihat ini yang kemarin saya membuat saya waktu belajar ini saya perhatikan karena ternyata manusia mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang, mohon maaf biasa kita lihat nanti pada saat panjang umur teman-teman mengajar yang sampai nanti ada siswa sering mengganggu temannya dan kita mengatakan apa ya bahasanya bullying apa dan sebagainya, harus diperhatikan jangan sampai dia butuh kasih sayang atau ingin diakui bahwa saya juga ada loh, kan seperti itu. Saya di siswa saya ketika kami punya masalah kita bertanya kenapa bisa seperti itu dan kita kali sampai ke orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya sibuk bekerja, akhirnya anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian, dia lampiaskan ke orang lain. Seperti itu sekarang ya, banyak siswa seperti itu. Karena tidak ada kasih sayang dari orang tua, dia lampiaskan ke orang lain. Akhirnya kita menjudgment memang ini anak nakal, memang ini. Tapi harus kita sekarang berpikir positif bahwa jangan sampai ini siswa di rumahnya tidak ada ini, tidak ini, akhirnya dia lampiaskan di temannya, dia butuh perhatian. Makanya biasa jadi dia karena merasa nyaman, akhirnya menggunakan kepercayaannya orang tuanya, berilah A, B, C, dan D. Mohon maaf, sekarang kan kita lihat karena tidak hanya kasih sayang digunakan kepada orang lain untuk mendapatkan kasih sayang, untuk diterima. Itu ya. Yang ini sekarang inilah yang pembelajaran saya kemarin yang betul-betul baik pada saat saya menerima materi ini. Bukan dibilang kasih sayang dalam pacaran dan ini ya, mohon maaf ya bukan ya, tapi dalam kutipan yang positifnya. Yang ketiga, penguasaan. Itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menciptakan suatu kompeten menjadi terampil, diakui di atas prestasi. Prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ketika nanti teman-teman mengajar, ada siswa biasa itu mau diakui, tapi ada juga siswa yang mau diakui karena mau dilihat. Beda ya, mau dilihat dan memang mau diakui karyanya, tapi biasa dilupakan Contoh, ada biasa orang karena tidak mau menampakkan, akhirnya dia terlupakan kemampuannya. Ada juga orang karena maunya dibilang selalu tampil terdepan. Beda gitu teman-teman. Ada orang tidak mau menampakkan tapi butuh pengakuan. Ada orang mau diakui hanya menampilkan saja nanti ada yang mulai baru menampilkan. Mau orang bilang mau dipuji. Bedakan ya, mau dipuji. Ada siswa terkadang mau dipuji dan beda juga ada siswa tenang tapi kita tidak tahu apa sebenarnya maunya, tapi mempunyai prestasi. Ini yang perlu kita gali sebagai seorang guru. Yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan atau freedom pasti kan kita butuh ketika nanti panjang umur menjadi guru. Sampai saya tidak minta juga nanti ada yang menjadi dosen. Kebebasan ini harus juga bisa menjadi pendengar setia siswa tak. Dalam artian begini, biasanya kan ada siswa mau jadi anggaplah anggota, tapi mamanya minta kita jadi anggota, kita jadi dokter saja. Itu kan ada dua problem, ada B. Kita sebagai guru yang melakukan penjelasan sehingga dia juga merasa nyaman dalam mengambil keputusan. Terkadang kan kita lihat mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin teman-teman di sini ada yang karena permintaan orang tua menjadi guru, lihat temannya, itu anaknya jadi guru, bukan juga. Nah, itu di sini fungsinya seorang guru yang menerima penjelasannya siswanya dan dia yang menyampaikan ke orang tua sehingga dia ada namanya kebebasan mengambil keputusan. Jangan sampai karena lihat itu tetangganya jadi
jadi guru pergi gimana? Anaknya itu sana ini gimana? Mungkin seperti itu ya. Karena saya pribadi siswa saya juga banyak begitu, banyak yang diarahkan. Nak jadi ini bagi saya nak. Setelah pematnya, Bu memang diarahkan dia Bu, iya Pak karena ini. Tapi saya bilang, Bu anaknya tidak mau ini, tidak Pak harus itu. Artinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi apa? Kebutuhannya kebebasan. Dalam artian bukan kebebasan kita lepas ke keluar pintu, tidak. Kebebasan dalam memilih keputusannya sendiri. Bersyukur kalau hati nurani tak masuk memang bukan jadi guru. Ya. Karena kalau karena arahan dari A, B, C, D dan itu dari tetangga, selesai. Mohon maaf ya, siap-siap Ki berpikir nanti pada saat mengajar. Ini atau begini jadi guru. Cuma enaknya jadi guru kalau jadi PNS Ki. Tidak kan? Kalau sertifikasinya, itu enaknya. Cepat datang, cepat pulang. Banyak liburnya. Iya. Kan ada dia libur semester kan 2 minggu. Terus sebelum bulan puasa libur 1 minggu. Sebelum lebaran libur 2 minggu. Banyak liburnya. Apalagi ada hari terjepit libur lagi. Yang jelas, tapi kalau nakal siswanya gurunya pusing. Iya, kita enak jadi guru. Satu menangis, di belakangnya menangis juga. Di sana cerita, di sana lebih. Itulah yang jadi guru. Pulang stres. Jadi guru itu teman-teman yang paling utama itu adalah mental. Kalau tidak sanggup ke mental, jadi guru. Kenapa? Karena pernah nggak mengajar sebelum saya masuk di Bosowa, saya pernah mengajar di salah satu sekolah pinggiran di Makassar. Karena sudah berbatasan dengan Makassar Goa. Alhamdulillah itu siswanya itu setiap pagi yang biasa saya dengar itu hanya bahasa-bahasa Senda. Ini Senda. Ternyata setelah cerita tentang kehidupan di sana, ternyata memang rata-rata orang tuanya tidak melanjutkan sekolah. Jadi anaknya dan rata-rata tamat SD sudah mencari yang namanya penghasilan. Itu dia. Jadi mengajar siswa seperti ini butuh ekstra dan kerja keras. Karena tidak mudah. Makanya saya bilang kalau panjang umur siapa tahu mungkin jadi guru atau jadi dosen Ki, lebih bagus lagi. Jadi guru itu enak ketika jadi yang tadi saya bilang. Karena ada sertinya, double gaji, banyak liburnya, alhamdulillah. Itu lewat jadi guru. Jadi guru itu enak. Jadi guru enak kalau dapatkan murid yang bagus. Jadi waspada, jadi semangat jadi guru yang sudah memilih jadi guru, bukan karena lihat itu ya, lihat A, lihat B, tapi murni karena kebebasannya kita memilih memang mau jadi guru. Guru itu hebat ketika siswanya berhasil. Guru itu hebat ketika siswanya berhasil, dan guru juga akan dikenang ketika siswanya tidak berhasil. Iya. Siapa ajar Ki? Ibu guru ini? Memang. Iya kan? Siapa ajar Ki? Guru ini? Memang. Siapa ajar Ki? Berhasil guru itu? Memang itu sekolah bagus. Jadi guru jadi harus ini hebat. Siap mental. Kayaknya disinilah nanti kenapa saya di kebutuhan ini saya betul-betul perhatikan kemana saat belajar, karena inilah pentingnya.
Kalau yang lain itu kan pasti kita akan dapat, tapi kebutuhan, kebebasan, kasih sayang itu kan yang biasa kita tidak dapatkan dalam pembelajaran, dan kita harus kuasai sendiri pada saat di lapangan. Yang berikutnya, kesenangan. Memang yang murid-murid kita butuh kesenangan, tapi harus ada batasannya. Yang sampai kita tidak batasi siswa dianggap bermain, ternyata bullying. Hati-hati. Bullying dengan bercanda beda tipis. Tipis sekali, boleh dikatakan satu kertas dia yang membedakan. Setipis itu kenapa? Karena awalnya bullying itu berawal dari canda. Canda akhirnya bullying dan terjadilah pertengkaran di belakang bermain. Itu yang sering terjadi di sekolah-sekolah, karena awalnya pasti kalau saya tanya siswa itu kenapa kita lakukan ini, bercanda Pak. Bercanda tidak terima, selesai. Iya. Ada bahasa sibak gitu. Kalau datang bahasa yang tidak menyenangkannya, selesai. Oke, berikutnya pentingnya memahami kebutuhan murid. Ini yang tadi saya sampaikan kepada kita. Kalau di SD itu kan memang kita kalau mengatakan berdiskusi sama siswa itu SD bukan main tingkat kesabarannya. Betul sekali, karena ketika di sini memberikan aba-aba A, di belakang juga memberikan aba-aba D, akhirnya timbullah aba-aba Z. Disitulah seorang guru yang dikatakan hebat ketika dia mampu membuat kelasnya merasa nyaman dengan kebutuhan siswanya. Terus kalau ini contoh menemukan solusinya ya. Tapi solusinya itu kembali sama kita, bagaimana caranya menerapkan diri kita masing-masing, menerapkan posisi kita masing-masing pada saat kita menjadi guru. Mungkin ketika saya jelaskan cara solusi seperti ini, mungkin teman-teman ada yang lebih hebat cara solusinya ketika menangani nanti sebuah masalah di sekolah. Karena setiap guru itu mempunyai kelebihan dalam menyelesaikan sebuah masalah atau memecahkan kasus di lingkungan sekolahnya. Oke, ini yang saya katakan tadi ya. Ketika ada orang yang sering yang mengambil makanannya si A keseringan, dan kita selalu mengatakan kamu memang ini, kamu memang itu, harus dia tahu kebutuhannya, kenapa dia mengambil makanannya orang, kenapa dia itu. Karena itu tadi ada 5 kebutuhan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, terus kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Oke, jadi ini kita kalau saya pribadi sudah terus mencoba ini, mempelajari dan mendalami, karena setelah saya pelajari sendiri betul bahwa inilah kebutuhan mendasar kita yang sering kita lakukan, apapun itu pasti tidak lepas dari kelima ini. Oke, terus berikutnya posisi kontrol. Tinggal sedikit lagi ya. Posisi kontrol, ada penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi sebenarnya ini posisi seorang guru ya. Ada 5 posisi seorang guru nanti ketika kita menjadi seorang guru. Mungkin sebagai penghukum kah, mungkin sebagai yang menciptakan rasa bersalah kepada siswa, mungkin menjadi seorang teman kepada siswa, atau mungkin jadi pemantau terhadap siswa, atau mungkin menjadi manajer kepada siswa. Kita bahas satu-satu sebelum kita tutup. Penghukum, biasakan kita guru selalu mengatakan kamu ABC, karena ini pelanggaranmu saya hukum. Ingat, sekarang menjadi guru itu tidak selamanya sekarang menghukum. Ya, ada yang memang perlu walaupun sesalah apapun siswa sekarang itu yang kami dapatkan ilmunya kemarin, tidak dibenarkan sekarang menghukum siswa. Walaupun gurunya sering didatangi sama orang tua siswa dihukum. Oke. Berikutnya ini saya katakan posisi dia
ini biasa guru akan bersuara lembut. Jadi sekarang itu diajar Ki untuk tidak marah-marah jadi seorang guru. Ya, jadi diajar sekarang jadi guru itu tidak marah-marah. Kenapa? Kalau jadi kenapa Kina? Itulah. Jadi pasti akan muncul dalam diri kita tuh tidak sejalan dengan ini. Jadi aja sekarang itu guru selalu lembut ya, lebih lembut. Oke. Jadi kalau kenapa sih begitu begitu. Jadi biasa itu, tapi terkadang guru itu juga kalau sudah lewat juga ya, pasti akan muncul bahasanya, dan itu kalau pribadi saya sih ya biasa, karena kan sudah ibaratnya kita sudah terus mencoba, tapi karena lewat ya seperti itu. Itulah seorang menjadi guru. Tapi di pembelajaran yang saya dapatkan, guru itu diajarkan bagaimana caranya lembut. Mungkin laki-laki dilarang bikin sekarang itu papa. Seperti itu. Guru, teman guru ada posisi tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi sekarang itu guru tidak diharapkan ya tidak menyakiti siswa. Terus guru memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini kan mungkin kita paham ya, mengawasi bagaimana siswa. Nah, yang terakhir yang ke manajer. Nah, ini yang diharapkan pemerintah sekarang, guru itu menjadi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau ada masalahnya murid dan kita cerita, diupayakan murid itu menemukan masalah solusinya sendiri, tapi kita yang terus mencoba menggali. Contoh seperti ini, kalau dia melakukan terlambat, dan kita akan tanya, jadi besok Mas Moki terlambat tidak? Apa solusinya kita lakukan supaya tidak terlambat di besok? Jadi kita hanya menerima, tapi ininya kita lempar kembali ke siswa. Jadi kalau besok bisa tidak terlambat, bisa. Apa solusinya supaya tidak terlambat? Bangun cepat. Kalau lagi ya. Jadi kita itu diajarkan untuk mencarikan solusi kembali kepada siswa. Jadi ini yang diharapkan di pembelajaran ini, kita menjadi seorang manajer. Kalau manajer itu dalam dinilai itu orang yang paling banyak uangnya. Nah, kalau di sekolah itu manajer orang yang paling banyak nanti menerima masukan, cerita dan sebagainya dari siswa. Oke, kalau ini restitusi yang tadi saya sampaikan, ini kita bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah siswa, kita mengajak teman kita sebagai, boleh dikatakan sebagai saksi atau notulen, ketika kita berdiskusi sama siswa. Ini pembelajaran segitiga restitusi. Saya anggap yang lain sudah ini yang kita pahami. Mungkin sampai di sini. Terima kasih waktu dan tempat teman-teman. Mungkin ada yang mau tanyakan? Ya. Ya. Cara dalam mengapresiasi peserta didik. Ada 5 kalau tidak salah tadi. Salah satunya itu adalah apresiasi secara khusus. Pertanyaan saya, bagaimana seorang guru ini memberikan apresiasi secara khusus kepada seorang siswa yang dimana dalam satu kelas itu terdapat kira-kira kurang lebih 32 siswa. Nah, bagaimana cara seorang guru itu memberikan apresiasi kepada siswa yang A sehingga siswa yang B tidak merasa, kenapa selalu dia yang dikasih apresiasi? Kenapa saya tidak pernah dikasih apresiasi?
Jadi bagaimana caranya itu Pak dalam memberikan apresiasi ya, secara merata kepada siswa yang 32 orang siswa itu, supaya tidak merasa bilang kenapa selalu dia yang Dia terus. Oke, apresiasi baik, terima kasih atas jawabannya. Apresiasi bisa berbagai bentuk ya. Salah satu contohnya apresiasi dalam bentuk nilai. Jadi anggaplah kita apresiasi, anggaplah si A, karena dia ini kita tanya apresiasi dalam bentuk nilai. Siapa yang cepat datang, apresiasinya dalam bentuk nilai. Jadi tidak membedakan antara siswa lain. Biasa kan orang yang kurang itu kemampuannya biasa mau cepat datang, kita dia beri dia apresiasi nilai. Orang kita juga yang anggaplah biasa kan ada juga orang kekurangan tapi biasa rapi gitu. Nah, kita bisa juga memberikan apresiasi dalam bentuk dia sebagai ketua kelas. Sederhana tapi dalam bentuk apresiasinya apakah nilai, terus apakah dia yang selalu membaca doa, apakah dia yang selalu memimpin siswa berbaris. Itu kan salah satu bentuk apresiasi tapi siswa tidak sadari. Yang tahu hanya kita. Jadi di combine dalam bentuk gerakan-gerakan ataukah semacam nilai reward boleh juga, ataukah selalu tampil terdepan. Contoh, kalau kan baca doa kan biasa ketua kelas ya. Coba cari yang siswa lain yang disuruh tunjuk. Secara langsung pasti ada muncul bahasa nanti saya lagi ditunjuk. Seperti itu. Dan sederhananya yang kami dapatkan kemarin itu menunjuk siswa semua satu persatu dalam bentuk kegiatan yang berbeda, sehingga dia merasa bahwa tidak ada perbedaan dalam pembelajaran. Walaupun sebenarnya dari segi nilai pasti ada, tapi dalam kegiatan semua sama. Seperti itu. Karena kalau kita tidak mencoba memodifikasi atau mencoba menciptakan suasana baru, pasti akan muncul dalam dirinya siswa. Dia terus. Nah, boleh kan kita mencoba satu memberikan apresiasi dalam berbentuk nilai, tapi tidak menyampaikan kepada siswa secara umum. Seperti itu. Ada yang lain? Ada lagi? Dari depan-depan calon ibu guru, calon bapak guru. Karena jadi guru sekarang kalau masih program seperti ini ada guru penggerak itu pasti akan kita mau bergabung, karena yang menjadi salah satu